Selanjutnya, untuk skematik yang kedua itu dari proses yang kedua dari skematik power supply ini adalah rectifier. Nah, dalam rectifier ini, komponen yang digunakan atau komponen utamanya itu adalah dioda, di mana dioda itu nanti berperan untuk menyearahkan agar bagian positifnya saja yang dialirkan arus listriknya, sedangkan bagian negatifnya itu tidak dialirkan. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan langsung membuat rangkaiannya, di mana rangkaiannya itu berupa gabungan antara transformator dengan dioda. Jadi nanti transformator itu ditambahkan dengan dioda nantinya tuh. Jadi komponen yang bentuknya itu adalah voltage, lalu ini induktansi ya. Ini yang satu kita rapikan di sini. Setelah itu membutuhkan dioda, di mana dioda ini hanya satu ya. Kita drag. Lalu ini resistansi atau resistor atau bebannya gitu. Nah, setelah itu kita masukkan nilai masing-masing. Nah, di sini untuk voltage ini nanti kita karena arusnya itu membentuk arus AC, di mana arus AC ini membentuk berubah terhadap waktu, jadi akan membentuk sinus. Jadi kita nanti fungsinya tuh klik sinus. Nah, untuk DC-nya itu sebesar 0, karena arus yang digunakannya jenisnya itu adalah arus AC, sehingga arus DC-nya itu adalah 0, lalu amplitudenya sebesar 220, lalu frekuensinya itu sebesar 50, dan terakhir untuk resistansi. Nah, setelah itu kita klik OK ya. Nah, setelah itu kita untuk komponen L-nya atau induktansi atau induktor, ini kita rapikan dulu ya, sebelah sini. Sebesar 100 mH. Yang ini sebesar 1 mH. Nah, yang terakhir ini adalah komponen bebannya atau resistor, yaitu sebesar 1 kilo ohm. Nah, setelah dimasukkan nilai-nilainya,
Lalu kita rapikan ya. Nah, setelah itu kita hubungkan dengan wire komponennya. Kita delete. Sebentar. Kita hubungkan dengan wire kembali. Setelah itu kita tambahkan ground. Pada kedua kumparan ini. Nah, setelah itu kita mengcopying atau menghubungkan induktansi 1 dengan induktor L2 ini. Kita hubungkan K, L1, L2, kita hubungkan menjadi 1. Setelah itu kita tempatkan di sini. Nah, setelah itu kita untuk menganalisis rangkaian ini, kita klik run. Nah, kita misalkan ini 100 milisekund. Sebentar, ini ada kesalahan. Untuk sinusnya itu resistansinya sebesar 0,001. Lalu kita coba untuk merunnya kembali. Nah, setelah itu kita mau mencari tegangan yang dimiliki oleh arus tegangan yang dimiliki oleh kumparan primer ini. Nah, kita klik ini. Nah, kita dapat melihat bahwa tegangan yang dimiliki oleh
kumparan primer itu sebesar sebesar 220 lebih atau 200 lebih atau 220, sekitar 220. Nah, sedangkan ketika kita ini tambahkan dulu ya. Sedangkan ketika di kumparan sekunder itu sebesar 0. Lalu misalkan untuk pada kumparan sekunder itu sebesar untuk amplitudenya itu sebesar 20 lebih atau sebesar 22 volt. Jadi kan tadi itu pada kumparan primer itu induktansi yang dimiliki itu 100 mH. Nah, ketika di kumparan sekunder itu yang dimilikinya itu 1 mH. Sehingga yang 220 ini tuh dibagi dengan 100 mH, jadi menghasilkan 22 volt. Jadi di grafik ini menunjukkan 20 lebih atau sekitar 22 volt untuk tegangan yang di sekundernya gitu. Nah, ketika ini arus yang dimiliki oleh ini, atau kita bisa menambahkan kayak gini. Ini kita hapus dulu ya. Delete. Misalkan kita akan membandingkan ini add trash, maaf, bentar. Nah, misalkan kita akan menghitung tegangan keluarnya atau tegangan out yang dihasilkan pada dioda 1 setelah melewati D1 ini, dioda 1. Nah, tegangan yang dimiliki oleh R1 atau beban itu sebesar akan membentuk kurva yang seperti ini. Jadi, dengan adanya ditambahkan dioda, itu tadi fungsinya itu adalah sebagai penyarah. Nah, nanti dioda ini berperan untuk menyarahkan agar arus yang dialirkannya itu positifnya saja. Nah, kita dapat lihat bahwa kurva ini adalah tidak menunjukkan ke negatif, akan tapi hanya positifnya saja. Nah, sebelum di sini, sebelum dia melewati dioda, pada kumparan sekunder ini, dia memiliki tidak hanya memiliki arus yang memiliki positif, tapi negatifnya juga gitu. Dia akan membentuk seperti ini, tapi setelah melewati dioda, dia menjadi tegangan yang positifnya saja gitu. Nah, akan tetapi dapat kita lihat bahwa pada dioda ini arusnya itu kurang dari 22 volt. Tadi kan sudah, kalau misalnya yang ini itu sebesar 22 volt. Akan tapi setelah melewati dioda itu kurang dari 22 volt atau sekitar 21,3 yang ini. Karena nanti itu dia ketika tegangan tersebut melewati dioda 1, ada tegangan yang jatuh pada dioda sebesar 0,7, sehingga
sehingga arus atau tegangan yang dimiliki oleh dioda setelah melewati dioda dia memiliki tegangan 21,3 karena 22 dikurangi tegangan yang jatuhnya yaitu 0,7. Nah, yang ini pada kurva yang ini tuh dia menunjukkan 0, tegangan itu sebesar 0, sehingga ini tuh tidak baik itu untuk digunakan pada untuk alat elektronik karena pada saat proses di sini dia akan nyala, pada proses di sini ya dia akan mati, nyala lagi, mati lagi, nyala lagi, mati lagi, dan seterusnya gitu. Jadi tidak baik untuk digunakan untuk untuk alat yang elektronik gitu. Nah, pada rectifier atau penyarah ini ada sebenarnya ini model yang pertama yaitu menunjukkan penyarah setengah gelombang. Nah, ini menunjukkan dia tuh adalah setengah gelombang gitu. Untuk gelombang yang selanjutnya tuh dia tuh kayak konstan 0 gitu. Atau tidak ada ini. Jadi hanya membentuk setengah gelombang. Ini untuk menggunakan satu buah dioda. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada model yang kedua dari rectifier atau penyarah. Nah, untuk model yang kedua itu adalah penyarah gelombang penuh atau menggunakan dua dioda. Nah, jadi seperti yang tadi ya, kita menggunakan voltage gitu. Lalu kita gunakan juga induktansi atau induktor gitu. Nah, sebesar 3 buah. Nah, nanti itu sebentar. Nah, nanti itu untuk L1 ini akan dihubungkan dengan induktor ini akan dihubungkan dengan kumparan primer. Nah, untuk yang L2 itu dihubungkan kepada kumparan yang sekunder. Nah, bedanya tuh kenapa 2? Nah, karena pada kumparan sekunder ini nanti ditambahkan CT. Jadi nanti tuh kayak gini. Saya akan membuat terlebih dahulu rangkaian atau komponen semuanya dulu ya. Nanti saya akan jelaskan. Nah, ini untuk diodanya itu kita butuhkan sebanyak 2 buah. Lalu kita ini mendrag ya.
Nah, setelah itu kita membutuhkan beban atau resistor berada di tengah-tengah sini. Nah, setelah itu kita hubungkan dengan wire. Maaf, sebentar. Untuk ini tuh kita hubungkan dulu gitu dengan yang ini. Nah, setelah itu kita hubungkan dengan beban. Nah, setelah itu kita tambahkan ke dalam rangkaian tersebut sebuah ini ground. Ini beban dihubungkan dengan ground, dan ini juga dihubungkan dengan ground. Nah, jadi nanti tuh kenapa di dalam kumparan ini tuh ada dua induktor, di kumparan sekunder ini ada dua induktor, karena pada kumparan CT ini, pada kumparan sekunder ini ditambahkan CT. Jadi nanti tuh arus yang mengalir atau tegangan yang dimilikinya tuh akan dibagi menjadi dua, gitu. Nah, setelah itu kita copying atau kita hubungkan induktor L1, 2, 3 dengan cara mengcopyingnya. Kita tulis L1, L2, dan L3 kita satukan. Kita tuliskan di sini. Nah, setelah itu kita ini kan belum dimasukkan untuk nilai-nilainya. Kita mencoba untuk masukkan nilainya. Untuk pada baterai 1 ini kita klik sinus. Ininya tuh 0. Ini 220. Lalu ini 50. Dan untuk resistansinya tuh sebesar 0,001. Untuk ini L-nya tuh 100 mH. Untuk L
2 itu sebesar 0,5, atau ini nanti dibagi 2 dari 1 ya, 0,5 milihenry. Yang ini 0,5 milihenry. Untuk resistornya itu sebesar 1 kilo ohm. Nah, kita rapikan dulu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita mencoba untuk menganalisisnya dengan cara mengklik run. Lalu kita 100 milisekund. Nah, kita akan mencoba ini. Nah, dapat kita lihat untuk arus pada kumparan primer, arusnya itu membentuk arus AC di mana untuk amplitudenya sebesar 200 lebih atau menunjukkan 220. Nah, sedangkan pada kumparan sekunder ini sebentar. Saya hapus dulu yang ini. Nah, sedangkan pada kumparan sekunder ini, dia akan memiliki tegangan yang sekitar akan mengalami penurunan gitu, karena dia akan mengalami proses dari transformator, akan mengalami seperti ini. Akan menunjukkan pada, sebentar kita zoom, sekitar 16 kurang 15, sekitar 15,6. Sedangkan untuk ini bedanya tuh ini juga sama sekitar 15,6 gitu. Bedanya tuh karena periodenya itu berbeda, Kak. Terbalik. Jadi 180 derajat, tapi nilainya tuh sama gitu. Nah, kita akan menambahkan ini add plot sebanyak 3 ya. Nanti kita akan bandingkan gitu. Nah, setelah keluaran dari tegangan dari melalui diode 1,
sebentar. Kita ini hapus dulu yang ini. Gak apa-apa. Nah, untuk ini setelah melewati arus, setelah melewati dioda yang pertama, dia akan menunjukkan bahwa tegangannya itu tidak akan nol. Jadi nanti tuh arusnya tuh akan membentuk groove-nya itu akan membentuk seperti ini. Nah, ini adalah gabungan dari dioda 1 dengan dioda 2 menghasilkan seperti ini. Nah, ini pada saat di sini dia bernilai 0, bernilai 0, bernilai 0. Jadi, ini juga tidak baik itu untuk digunakan pada alat elektronik, di mana nantinya itu pasti akan mengalami pada titik tertentu dia akan mati, dan pada titik tertentu juga dia akan nyala. Jadi nanti itu akan sistemnya itu akan nyala, mati, dan seterusnya gitu. Nah, dapat kita lihat juga bahwasanya ini menunjukkan grafik yang gelombangnya itu penuh. Nah, tadi itu ada setengah gelombang, jadi tadi itu membentuk gelombang yang seperti segini, ininya tuh menunjukkan 0 kayak gini konstan, ini gini yang tadi itu, yang pakai gelombang satu dioda, yang pakai satu dioda. Nah, sedangkan untuk yang pakai model yang kedua yaitu menggunakan 2 dioda, dia itu yang ini tuh gelombangnya tuh penuh. Nah, ini ada yang ke sini, ini naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, akan tapi pada saat turun dia batasnya tuh sampai 0 gitu. Nah, setelah itu kita lanjut ke model yang ketiga. Yang ini hapus ya. Untuk yang model ketiga, kita akan menggunakan model ketiga atau penyarah gelombang penuh atau dioda bridge. Jadi nanti itu kita akan menambahkan dioda kepada transformator sebanyak 4 buah gitu. Nah, langsung saja ya kita mencoba buatnya. Induktor. Lalu diodanya itu sebanyak 4 buah ya nanti itu. 4 buah. Kita rapihkan dulu ya. Setelah itu kita masuk ke beban atau resistansinya. Ya, kita tempatkan di sini.
Nah, kita mencoba menghubungkannya dengan mengklik wire. Nah, setelah itu kita tambahkan ground pada kedua kumparan. Setelah itu kita masukkan nilai-nilainya dari voltage dan komponen lainnya gitu. Kita klik sinus, lalu ini 0, amplitude yaitu adalah 230, lalu ini adalah 50, dan ini adalah berapa? 0,001. Lalu yang ini tuh 100 mH. 100 mH. Sedangkan yang L2 itu 1 mH. Nah, selanjutnya ini resistornya itu sebesar 1 kilo ohm. Setelah itu kita rapikan ya, dengan mengklik drag. Ini rapikan. Sini. Ini sini. Ini di sini. Setelah itu kita menggabungkan induktor L1 dengan induktor L2 dengan cara mengcopying K L1 L2 lalu kita satukan, klik OK.
kita tempatkan di sini. Setelah itu kita untuk menganalisa kita klik run. Lalu kita ini sebesar simulasinya 100 milisekund. Nah, setelah itu kita untuk kumparan primer, kita untuk mengetahui tegangan kita klik ini. Nah, sekitar amplitudenya itu sebesar 220 ya. Dan ini sekitar untuk lembahnya itu sebesar 220 volt juga. Nah, untuk yang ini yang pada kumparan sekunder ini menunjukkan seperti ini kumparannya. Jika ini kumparannya seperti ini, nah misalkan kita akan menambahkan ini tuh. Nah, untuk yang ini tuh dia akan memiliki yang seperti ini. Nah, ketika kita mengklik ini, dia akan membentuk seperti ini. Ketika mengklik yang ini, dia akan membentuk seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menambahkan plotnya lagi. Nah, ketika kita menempatkan pada beban, kita akan mengetahui gitu berapakah voltage yang di depan, ya bagaimana grafiknya dan berapakah gitu ya. Kita mengklik di sini. Nah, menunjukkan bahwa ketika di sebelah ketika tegangan kita klik di bagian sebentar ya, ini ada yang kurang sebentar. Ini tadi saya tidak dihubungkan bebannya itu dengan ground. Jadi nantinya tuh yang ini tuh harus dihubungkan dengan ground gitu. Nah, seperti ini. Nah, kita mencoba untuk merankannya kembali. Nah, dapat kita sehingga ketika arusnya itu arus yang dimiliki oleh beban ini keluaran dari dioda, dia akan membentuk seperti ini. Dan grafik yang ini tuh atau kurva yang ini adalah gabungan dari dioda yang satu dengan dioda yang kedua. Nah, jadi pada penyearah gelombang penuh dioda bridge ini memiliki dibagi menjadi 2 periode. Nah, untuk setengah periode yang pertama itu dia masuk ke dioda kedua dan berakhir ke dioda ketiga. Nah, untuk periode setengahnya lagi dia masuk ke dioda keempat dan berakhir ke dioda ke pertama gitu. Sehingga akan membentuk satu periode membentuk seperti ini dan satu periode lagi membentuk seperti ini. Dan nanti kalau misalnya arus yang keluaran dari dioda tersebut atau tegangan yang
tegangan keluaran ya dari dioda tersebut yang dimiliki oleh tegangan beban ini akan membentuk kurva yang seperti ini, dan itu merupakan gabungan dari kurva yang ini dan kurva yang ini gitu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan ada 1 atau 2 part video lagi gitu.